Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adril Fadil Yusuf dan di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Indriani. Perkenalkan, nama saya Putri Yudinasol. Perkenalkan, nama saya Melian Denita. Dan di sini ada dosen pengampu saya yaitu Abah Abdullah Sani. Nah, kita tuh dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Manajemen. Nah, pada topik hari ini kita akan membahas gimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, saya ada pertanyaan untuk Abah, yaitu Bah, sejauh mana sih nilai ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk hukum yang melindungi kebebasan beragama? Ya, seperti sudah berkali-kali juga kita dengarkan dari berbagai macam media bahwa Pancasila memberikan perlindungan hukum kepada tiap penganut agama yang ada di Indonesia, ya, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Ya, Kristen silakan mau ke gereja, terus kemudian yang Islam silakan mau ke masjid. Kemudian yang Yahudi barangkali ada di sini mau ke sinagog, yang Hindu Buddha ke tempatnya masing-masing. Dan juga untuk katakanlah menyelenggarakan hari raya agamanya, ya. Di sini kita mengetahui ada Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat Islam, terus kemudian ada hari raya Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristen, terus kemudian bagi umat Hindu ada hari Nyepi dan hari Gabungan, bagi Buddha juga demikian, dan juga bagi yang lain. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dicegah. Dulu ini kalau kita lihat kemarin ada pidato wakil presiden kita yang baru, yaitu Gibran Raka. Dia bercerita ketika masih jadi wali kota Solo, itu kondisi Solo waktu itu mendapatkan peringkat kesekian dalam hal toleransi beragama. Bahkan dia juga menceritakan bahwa ketika dia memberikan dukungan kepada orang-orang Kristen untuk Natal dan buat ornamen Natal, beliau dikecam. Ya, biasalah orang kita kan seperti itu, terus semuanya mengecam, membuli, menghina, menandak konten seperti itu kapannya sekarang. Terus begitu juga ketika orang-orang Cina merayakan Imlek, itu ketika beliau itu kemudian menghias kota Solo dengan ornamen kecinaan, ya, banyak lampion, banyak warna-warna merah dan sebagainya, itu beliau dikecam. Tapi beliau selaku penanggung jawab di kota itu tidak peduli, tetap jalan terus, ya. Bahkan pernah ada suatu gereja yang ditutup oleh kelompok tertentu, lalu beliau sendiri yang datang dan dia sendiri yang membuka segalanya. Itu menandakan bahwa kita harus bisa mentolerir, bersikap toleran kepada orang-orang yang berbeda keyakinan agamanya. Dan memang setiap kali masalah-masalah seperti ini akan senantiasa timbul. Contohnya setiap kali Natal kan selalu aja orang bilang salam Natal itu bagi umat Islam haram, kan gitu ya. Salam kita tidak boleh mengucapkan Natal. Seperti juga sikap yang diperlihatkan oleh Mas Gibran selaku wali kota, semestinya bisa kita tiru dalam arti ya kita bisa
ikut mendukung, mentolerir, tetapi juga jangan sampai kebablasan. Kebablasan dalam arti kalau untuk acara-acara yang sifatnya duniawi saja, bolehlah kita ikut, misalnya kita jaga keamanannya, gitu kan. Kita lindungi orang-orang yang dibully dan sebagainya. Tapi juga ketika ada misalnya acara keagamaan yang ngapain kita ikut, ya kan, itu urusan mereka sendiri. Karena Rasulullah sendiri sudah mencontohkan ketika beliau didatangi oleh Quraisy dan ditawari, ya Muhammad, daripada kita ini terus-terusan berantem, terus-terusan ini, aku mendingan kita ini aja deh, gantian. Hari ini saya akan ikut kamu sholat di masjid, besok kamu ikut saya beribadah di tempat keagamaan kami. Maka dari situ turunlah ayat tentang ya udah, biarkan saja orang lain melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan meyakini apa yang dia yakini. Pada dasarnya tetap ada batasnya. Akidah itu bukan berarti kita kemudian menjadikan semua menjadi sama. Itu ya, itu yang ingin dijaga oleh Pancasila. Tidak melakukan intervensi, tapi hanya menjaga jangan sampai bersinggungan, jangan sampai bertabrakan. Oke, Amel silakan. Saya mau tanyakan. Mau nanya tentang sila 5 yang kan kalian sosiologi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam artian itu kan setiap individu pasti berhak memiliki keadilan, baik itu dalam masyarakat atau negara. Ya. Nah, apakah di Indonesia ini sudah benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Secara keseluruhan, secara totalitas mungkin ini kita akui, tapi kita juga jangan mengingkari bahwa pemerintah dari zaman ke zaman itu sudah berusaha ke arah itu. Misalnya apa, katakanlah kamu di sini berapa harga pertalite? 10.000. Berarti di seluruh wilayah Indonesia itu harus sama 10.000. Itu namanya keadilan sosial. Karena zaman dulu itu di sini Jakarta atau di Pulau Jawa dengan harga BBM di Irian di Papua itu beda. Alasannya itu karena transportasi, angkutannya mahal. Ya, maka kemudian kata Pak Jokowi, angkutan mahal itu kan urusan pemerintah dong. Ya kan, jangan dibebankan ke konsumen. Maka kemudian beliau melakukan pemerataan. Di sini 10.000, ya di sana 10.000. Angkutannya mahal, ya kita yang tanggung, kata Pak Jokowi. Nah, kemudian supaya jangan terus-terusan tanggung, ya kemudian kita bangun lagi infrastruktur supaya mempermudah transportasi. Ya, jadi dibangunnya transportasi itu dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Masa di Jakarta doang yang ada pembangunannya yang masa cuma di Pulau Jawa doang yang ada infrastrukturnya? Tidak, semuanya harus, termasuk di Irian, di NTT dan semua wilayah terpencil, semua harus merasakan jalan yang mulus, bukan jalan yang becek. Ya kan, semua harus ada pelabuhan, semua harus ada jalan tol, maka dibangun lah. Nah, itu baru mulai Pak Jokowi itu, terus terang aja itu. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa kita tidak makan infrastruktur, ya siapa yang makan infrastruktur? Infrastruktur itu yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan keadilan sosial. Ya, misalnya Indri punya kebun singkong di mana gitu di daerahnya itu transportasi masih susah, katakan ya, jalannya masih bergelombang, jelek, becek. Sementara kamu menghasilkan kebun singkong itu lumayan besar, emang mau dimakan sendiri itu singkong? Kan lama-lama blenger, lama-lama bosan, ya kan, maka kan dijual ya. Bagaimana bisa dijual kalau tidak ada jalan? Berarti kan perlu infrastruktur, ya kan? Nah, begitu juga dengan masyarakat. Kan dulu sering terjadi di mana orang panen, katakanlah panen melon atau panen bawang atau panen singkong, akhirnya terbuang percuma, busuk. Kenapa? Nggak ada jalan untuk bisa menjual.
mau dibawa spikul ini sampai beberapa banyak mau dibawa spikul. Jadi kita bersyukur bahwa infrastruktur sudah mulai merata. Mungkin belum merata, tapi akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya kan begitu, ya kan. Jadi keadilan sosial itu pertama masalah BBM, masalah infrastruktur, masalah BPJS, ya kan. BPJS kan semua orang merasakan, termasuk saya sendiri. Tahun yang lalu bulan yang sama, bulan November saya dirawat di rumah sakit, dioperasi, ya, ada suatu masalah di tubuh saya. Nah, itu kalau dibebankan ke saya 150 juta biayanya. 150 juta itu saya jual rumah itu. Karena ada BPJS maka kemudian jadi gratis gitu biaya pengobatan operasi. Mungkin dari antara juga ada saudara-saudara kita yang pakai BPJS, ya kan. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan dalam rangka pemerataan. Kan ada mahasiswa sekarang juga yang mendapat apa itu KIP ini, KIP kan itu juga dalam rangka keadilan sosial. Terus kalau aku SMA apa namanya itu? KIP juga. KIP juga, bukan kartu Jakarta Pintar dan lagi. Jakarta doang. Berarti Jakarta doang. Iya. Berarti kan sebenarnya kartu Banten Pintar ya. Iya dong, kalau untuk wilayah Banten kan tergantung gubernurnya. Kan KJP juga kalau nggak salah jadi jangan Pak Jokowi juga itu. Jadi KJP maupun KIP begitu presiden Jokowi naik jadi presiden dia bawa KIP kan gitu kan. Ada banyak bentuk-bentuk keadilan sosial. Tapi ini harus kita tekankan. Bangsa Indonesia juga jangan jadi manja, jangan menjadi malas, semuanya gratis aja semuanya. Udah ada macam-macam subsidi, ada BBM, ada infrastruktur, ada harga bahan itu semua juga kalau kita teliti mungkin ada yang banyak dapat subsidi seperti beras. Itu mungkin harganya disubsidi, aslinya nggak segitu gitu loh. Jadi kita banyak sekali keluhan di medsos itu yang beginilah begitulah. Ente itu mau semuanya disupport gimana sih, pemalas banget. Saya kerja lah kalau mau ini, maunya serba gratis, maunya serba dibantu. Nah kalau semua dibantu itu akhirnya jadi bagus. Dia kan seorang anak kalau selalu dimanja segala macam, lama-lama kan jadi manja dan akhirnya nggak mandiri. Nggak mandiri ketika kemudian ada masalah dia itu nyalahin orang lain, nggak berusaha untuk mengatasi sendiri, ya kan. Jadi dibantu, keadilan sosial juga nggak perlu semuanya itu harus dibantu, namanya adil, ya kan. Begini loh, misalnya kamu anak ketiga dari 3 bersaudara, ya. Di atas kamu itu ada kakak kamu yang sudah married, ya. Terus kamu sendiri masih kuliah, di bawah kamu ada anak SD, ada anak bungsu dari adik kamu. Bapak kamu mau ngasih uang, ya. Terus kemudian ini harus adil, maka semuanya dikasih 500.000. Bagi orang yang sudah nikah punya anak 500.000 itu nggak banyak manfaat ini, walaupun ada manfaat tapi buat beli susu sebentar udah habis, susu juga paling 2-3 kali, ya kan. Bagi kamu mahasiswa lumayan gede itu 500.000, tapi bagi anak SD masih anak SD 500.000 kan kebanyakan. Iya, makanya nanti kan keadilan itu tidak mesti distributif, tapi juga harus ada sesuai dengan ininya, kebutuhannya. Nah berarti juga bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia nggak perlu diberi keadilan yang secara distributif sama, karena ada daerah yang penghasil katakanlah sumber daya alam, ya kan, dia menghasilkan katakanlah ada minyak, ada daerah lain yang ada emas, ada daerah lain yang menghasilkan apa. Kan nanti dia akan mendapatkan dana balikannya dari hasil itu berupa bantuan pemerintah sekian. Ada juga daerah yang nggak ngasih dana apa-apa, masa sama sih? Kan nggak adil. Berarti kan yang namanya keadilan itu harus proporsional. Jadi jangan berharap juga bahwa mentang-mentang kita berharap pada keadilan sosial maka semuanya dikasih sama dan semuanya hal ditanggung semua, bagus. Oke, silakan lagi. Mau tanya nih, Mbak, menurut yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
gimana sih Bang Pancasila ini sebagai dasar negara itu menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia? Oke, dalam hal ini berarti kita harus ngerti dulu hak asasi itu apa sih? Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada dia sejak dia dilahirkan sebagai manusia. Kan ada hak yang bukan hak dasar, tapi hak yang diberikan oleh karena suatu kondisi tertentu. Ambil di jadi mahasiswa UNIS, tentu kamu diberikan hak untuk ikut pelajaran kuliah ini. Kalau kamu bukan mahasiswa UNIS, ya tentu nggak berhak untuk ikut pelajaran, termasuk juga untuk ikut acara ini. Ya nggak berhak kamu siapa, kamu bukan mahasiswa UNIS kan itu. Jadi ada hak yang diberikan karena suatu kondisi, ya karena jadi mahasiswa. Ada juga hak yang diberikan karena surat keputusan. Saya berhak untuk mengambil nilai buat kamu dan saya berhak untuk mengundang kamu melakukan podcast seperti ini dalam rangka pengambilan nilai karena saya dosen. Maka kemudian kamu nurut datang. Kalau saya tahu bulat, kamu ngapain kita jauh-jauh ke situ tahu bulat digoreng dadakan. Ya, saya manggil kamu, tadi kamu mau belajar untuk apa kamu datanginnya? Ya kan, kalian nggak tahu bulat ya. Nah, ini karena saya dosen, maka kamu merasa ada kewajiban untuk mengurusi dan saya ada hak untuk memanggil kamu. Itu berarti ada hak yang muncul dari suatu keputusan dan sebagainya. Ya, kemudian dia tadi UNIS juga berhak untuk mengambil SPP dari kamu karena menyelenggarakan pendidikan. Ya, kalau misalnya UNIS nggak menyelenggarakan pendidikan, kamu bukan mahasiswanya, enak aja UNIS minta duit SPP. Nggak ada urusan ya kan? Nah, itu hak. Nah, sementara yang namanya hak asasi manusia, begitu kamu lahir itu udah nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun sampai melekat seumur hidup kita. Misalnya apa? Hak untuk hidup merdeka, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berbicara sesuai dengan hasrat dengan keyakinan. Tetapi penggunaannya tentu ada batasnya. Kenapa? Karena satu orang akan punya hak asasi dan orang lain juga punya hak asasi dong. Saya bebas berbicara, oke. Tapi kemudian kalau saya ngomong bebas mau-maunya itu akan menyinggung orang lain. Ya kan nggak bener, kenapa? Nanti kan jadi bentrok juga. Maka penggunaan hak asasi itu juga kontekstual dalam arti tergantung negara di mana. Negara bebas seperti negara-negara kapitalis, negara Amerika, ya mereka ngomong semuanya sendiri ya itu bagi mereka bagus hak asasinya. Jadi bagi kita hak asasi itu adalah kalau kita melakukan sesuatu tidak menjadi gangguan publik, tidak membahayakan orang lain. Kita boleh ngomong, tapi ngomong dibatasin. Jangan yang hate speech, jangan yang fitnah, jangan yang hoax, ya kan? Jangan menyebar kebohongan, itu aja. Tapi kita mau ngomong apa terserah aja. Boleh seperti kita ini kan dalam suatu forum diskusi seperti ini, mau diskusikan apa ya, terserah saja, gak ada yang larang, ya kan? Tapi ketika kita berdiskusi untuk melakukan suatu hal yang berbahaya, misalnya, ayo kita berdiskusi bagaimana menyebarkan narkoba, kan nggak benar. Atau kita berdiskusi bagaimana kita bisa mengacau, udah kita acak-acak misalnya perlu ya nggak boleh seperti itu. Jadi penggunaan hak asasi manusia itu berarti tetap ada batasan-batasan. Kan pindah ininya. Itu aja Mel. Mengarah ke atas ya. Oke, baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, sejauh ini tuh kesadaran masyarakat dalam nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Oke, kalau tadi ditanyakan dari peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, sekarang saya tanya, kalau kamu keadilan sosial masih yang ada berlaku di masyarakat, lingkungan kamu, layak kamu, ada nggak nilai keadilan sosial itu? Ada. Apa misalnya?
pemerataan bansos, pemerataan bansos tidak dikorupsi gitu bang. Jadi dibagi. oh tempat kamu udah rata tuh, Ada. bukan Pak RT ini yang banyak yang nah tidak kita larang gimana Mungkin lebih ke pemerataan gender ya Pak. Jadi nggak yang misalkan dari pemimpin suatu organisasi atau kantornya itu nggak harus laki-laki. Jadi perempuan juga bisa. ya itu termasuk keadilan sosial juga itu masuk ke dalam kemanusiaan keadilan. Artinya dalam pemilihan aktivis organisasi di lingkungan seperti jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi ketua Karang Taruna itu tidak diharuskan gender tertentu. Cewek bisa jadi hansip, kenapa? Asal buat aja begadang. Iya kan? Bisa buat begadang. Amel jangan-jangan Amel mau hansip. Ya dia dalam pemilihan hansip aja kan nggak ada masalah. Ya kan itu dalam pemilihan ketua RT banyak ketua RT perempuan. Ketua RW juga banyak perempuan, ketua Karang Taruna juga banyak perempuan. Biasanya memang kalau Karang Taruna itu ya ketuanya cowok, jadi sekretaris gitu ya biasanya atas seksi sosial. Ya intinya di dalam lingkungan kita sehari-hari juga banyak bentuk-bentuk keadilan sosial yang memang jadi budaya kita. Sekarang namanya itu silam keadilan sosial sejak ada Pancasila. Tapi dari zaman dulu juga kalau masyarakat kita seperti itu, makanya kemudian kan ada istilahnya gugur gunung, sambat, sinambat, itu kan bentuk-bentuk yang ini. Misalnya kalau dari zaman dulu kan kita tahu, masa Indonesia ini kalau mau membangun suatu fasilitas umum bisa jembatan, membersihkan lingkungan, terus kemudian bangun tempat ibadah, itu kan biasa rame-rame itu. Kata yang kita bahkan udah menyediakan tenaganya, kadang-kadang kita nyumbang uang juga, ya kan, untuk beli bahannya. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu tambahan dengan masak, ngasih orang yang lagi kerja, ditambah lagi dengan anak-anaknya ikut bantuin, ya kan. Di negara lain mana ada. Negara itu kalau menyelenggarakan sesuatu kegiatan melibatkan orang lain, maka yang jadi pertanyaan adalah kamu bayar saya berapa? Saya kerja atau masa gratis? Makanya muncullah itu kemudian istilah no lunch free, tidak ada makan siang gratis. Karena apa? Semua ada hitungannya. Kalau kita masyarakat yang boleh dibilang karena gotong royong dan berkeadilan sosial, maka kemudian aktivitas yang sifatnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama itu kita amin. Bangun musola ya untuk kepentingan bersama kok, ya kan? Bangun jalan untuk kepentingan bersama, bangun jembatan untuk kepentingan bersama. Baru kemudian ketika membangun rumah pribadi, ya itu mungkin masih ada gotong royong kadang-kadang saking ininya. Di masyarakat tertentu bangun rumah pribadi itu bisa ada gotong royong. Tapi juga kita itu misalnya ada hajatan di tempat kamu, kalau misalnya ada hajatan itu kan tetangga pada bantuin, ada yang bantuin masak, ya kan, ada juga yang bantuin sebagai undangan anak-anak mudanya, ada yang jadi pagar merayu, ada yang jadi pagar betis, ya kan. Pagar betis kan cowok, iya kan, cowoknya juga pagar betis, ada juga yang di pagar roboh, yang di pagar roboh. Artinya semuanya terlibat, cuma dibayar, kan dikasih makan kok. Itu bukti bahwa kita masyarakat yang sejak zaman dulu memang sudah begitu. Sekarang kita katakan itu berdasarkan Pancasila, enggak juga sih. Karena apa? Memang dari begitu, maka kemudian dirumuskan menjadi salah satu nilai dari dasar yang menjadikan kita sebagai bangsa, yaitu ideologi Pancasila dengan sila kelima keadilan sosial. Oke, sobat-sobat siapa? Kayaknya sih kita nggak perlu terlalu panjang lebar juga nih ya. Yang penting bahwa apa yang kita diskusikan itu ada intinya yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita tarik, ya, ada pelajaran yang bisa kita jadikan pegangan, terutama untuk kalangan anak muda ini, para mahasiswa. Ya, ini adalah salah satu bentuk cara saya untuk memberi kuliah, jadi tidak di depan kelas saja. Kalau banyak biasanya ada ngobrol,
ada yang ngantuk kayak si Amel, terus ada yang main HP gitu kan. Nah tapi kalau seperti ini kan cuma 4 orang, kali sekian orang, itu mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Apalagi kalau misalnya kamu bukan hanya menonton video yang terkait anak kamu ya, tapi juga ada video-video lain yang satu kuliah Pancasila. Saya yakin itu kamu bisa lebih baik di dalam memahami mata kuliah Pancasila. Saya ikhlaskan 1 minggu saya nggak ada istirahatnya dari pagi sampai sore ganti-gantian komunal. Tapi nggak apa-apa demi supaya mata kuliah ini bisa lebih diserap dan Pancasila. Oke, silakan itu. Ya, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.